Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Febiansah, NPM 108.18.2041, Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian jurnalistik. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya untuk skripsi yang berjudul Mitos Tumbuhan Medis sebagai Simbol Bahan Narkotika dalam Film Dokumenter dengan subjudul Analisis Semiotika Roland Barthes dalam film dokumenter How to Change Your Mind. Di sini fokus penelitiannya, konteks penelitiannya yaitu yang pertama mitos penggunaan tumbuhan medis sebagai simbol narkotika, yang kedua analisis semiotika pada film dokumenter How to Change Your Mind, yang ketiga ada korelasinya dengan komunikasi kesehatan yaitu kasus bunuh diri yang menjadi isu kesehatan yang serius saat ini, dan yang keempat yaitu psikodelik sebagai alat penyembuhan mental disorder. Selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini meneliti tentang tumbuhan medis yang dapat menyembuhkan mental disorder yang kemudian menjadi narkotika golongan satu melalui film dokumenter How to Change Your Mind menggunakan metode semiotika Roland Barthes dalam bentuk pesan informatif yang bersangkut pautan dengan komunikasi kesehatan. Pertanyaan penelitiannya ada tiga. Yang pertama, apa saja penanda dan pertanda penyalahgunaan obat dalam film dokumenter How to Change Your Mind? Yang kedua ada bagaimana makna penanda dan petanda penyalahgunaan obat dalam film dokumenter How to Change Your Mind. Yang ketiga ada bagaimana mitos tanaman medis sebagai bahan dasar narkotika pada film dokumenter Your Mind. Di sini saya menggunakan teori semiotika Roland Barthes dan korelasi komunikasi massa dengan turunannya yaitu komunikasi kesehatan. Ini adalah kerangka pemikiran penelitian saya, yaitu dari scene-scene yang menunjukkan penyalahgunaan obat diturunkan dalam analisis semiotika Roland Barthes, yang dimana menjadi dua, yaitu yang pertama penanda penyalahgunaan obat medis, yang kedua petanda penyalahgunaan obat medis, dan yang paling menonjol itu sebenarnya makna penyalahgunaan obat medis, dan output terakhirnya itu penyalahgunaan obat medis dalam komunikasi massa dalam film dokumenter How to Change Your Mind. Kerangka penelitian ini bersifat linier. Di sini metodologi penelitian saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode menggunakan teori semiotika Roland Barthes dengan paradigma konstruktivisme. Objek dan subjek penelitian di sini yaitu objek penelitiannya film How to Change Your Mind, dan subjek penelitiannya itu tokoh-tokoh dalam film dokumenter tersebut. Ya, ini ada Michael Pollan, ada Albert Hoffman, psikiatris James Fadiman, Dr. Peter Gasser, Stewart Brand, Jeffrey Bader, dan Elliot Waldman. Teknis pengumpulan data di sini saya menggunakan observasi dan dokumentasi karena objek penelitian saya yaitu film dokumenter. Uji keabsahan data di sini saya menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan data yang saya sudah peroleh dengan buku-buku atau sumber-sumber atau jurnal-jurnal ilmiah yang terpercaya dan sudah terverifikasi. Selanjutnya di pembahasan saya menemukan 14 scene yang menunjukkan mitos tumbuhan medis sebagai simbol bahan narkotika. Jadi dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes ada tiga tahap. Yang pertama ada makna denotasi, yang kedua ada makna konotasi, dan yang terakhir itu ada lanjutan dari makna konotasi yaitu mitos. Temuan saya dalam makna denotasi yaitu ada 14 scene yang saya teliti. Ya, dari ke-14 scene tersebut, adegan yang telah dianalisis ini oleh saya melalui makna denotasi semua tokoh yang berbicara, terutama Michael Pollan, melakukan penyampaian pesan informatif mengenai komunikasi kesehatan. Informasi yang terkandung dalam pesannya menyampaikan bahwa psikodelik yang sekarang dilarang dulunya adalah obat ajaib yang menyembuhkan banyak orang dari trauma bunuh diri atau penyakit mental lainnya. Yang kedua ada makna konotasi dari 14 scene yang saya temui.
adegan yang telah saya analisis, jika dilihat dari makna konotasinya, semua adegan memiliki konotasi yang berbeda-beda, seperti yang telah dianalisis pada subbab 4.2.1 pada tiap tabel adegan, karena walaupun pesat bersifat informatif, namun di dalamnya terdapat makna yang berbeda-beda tergantung pada kondisi dan situasi yang tokoh tersebut hadapi. Contohnya, pada tabel 6 ada Arthur King, yaitu Arthur King itu seorang pecandu alkohol yang akhirnya terbebas karena menggunakan obat psikodelik ini, yang mana obat psikodelik ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat membuat penggunanya terbebas dari kecanduan alkohol, seperti itu. Yang terakhir ada makna mitos. Dari 14 scene yang diteliti, makna mitos tentang pesan informatif mengenai penyalahgunaan tumbuhan medis sebagai simbol bahan dasar narkotika ini mengandung dan menunjukkan bahwa terdapat beberapa adegan yang mengandung makna mitos yang sama dan juga berbeda. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian saya, yang pertama, makna denotasi dalam pesan informatif mengenai penyalahgunaan tumbuhan medis ini sebagai simbol bahan dasar narkotika. Makna denotasinya mengenai pesan informatif muncul pada film How to Change Your Mind ini didasari dengan adegan-adegan yang telah dipilih dan dianalisis menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Pesan informatif yang sering muncul pada 14 scene yang telah dianalisis, yaitu beberapa tokoh yang memunculkan makna pesan informatif yang berisi penyalahgunaan tumbuhan medis sebagai simbol bahan dasar narkotika. Kesimpulan yang kedua yaitu makna konotasi dalam film ini mengenai penyalahgunaan tumbuhan medis sebagai simbol bahan dasar narkotika. Makna konotasi pesan informatif dari adegan-adegan yang telah dianalisis oleh peneliti mendapatkan makna yang beragam karena tergantung pada situasi dan kondisi dalam adegan tersebut. Namun juga terdapat hal yang memiliki kesamaan dalam makna konotasi. Yang terakhir yaitu makna mitos dalam film How to Change Your Mind ini tentang pesan informatif mengenai penyalahgunaan tumbuhan medis sebagai simbol bahan dasar narkotika. Makna mitos yang terkandung dalam scene ini yang telah dianalisis oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa adegan yang mengandung makna mitos yang sama dan juga berbeda. Sekian penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.